Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ratusan kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan di berbagai wilayah menyebabkan ribuan hektar lahan hangus terbakar. Pembangunan jalan tol Palembang-Betung ditarget rampung pada bulan Desember 2026 menyusul permasalahan pembebasan lahan yang telah diselesaikan. Pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda. Edisi hari ini, Senin 20 Oktober 2025, saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Ratusan kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan di berbagai wilayah menyebabkan ribuan hektar lahan hangus terbakar. Sepanjang Januari hingga 9 Oktober 2025, Provinsi Sumatera Selatan mencatat 675 kasus kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Luas lahan yang terbakar mencapai 2.000 hektar didominasi oleh jenis lahan mineral. Berdasarkan data Sipongi, sistem pemantauan kebakaran milik KLHK Kabupaten Ogan Ilir mencatat kasus terbanyak dengan 131 kejadian. Disusul Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 120 kasus. Meski jumlah kasus cukup tinggi, kondisi di lapangan dinyatakan masih terkendali. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Sabana menegaskan bahwa tim gabungan terus melakukan upaya pengendalian secara aktif. Mayoritas lahan terbakar adalah lahan mineral yang mudah terbakar saat kemarau panjang. Dari total lahan terbakar, sekitar 200 hektar merupakan lahan mineral. Untuk Satgas Darat, Satgas Udara itu masih terus melakukan patroli, melakukan pemadaman apabila terjadi kebakaran di wilayah Sulsel. Untuk tim sendiri, udara kita tetap standby, ada 2 heli patroli dan 4 heli WB, dan juga untuk Satgas Darat dari TNI, Polri, dari BPBD, Magelang juga tetap standby di posko-posko masing-masing. Iqbal menambahkan untuk mencegah penyebaran titik api, BPBD bersama TNI, Polri, dan instansi terkait terus mengintensifkan patroli darat dan udara di wilayah rawan karhutlah. BPBD Sumsel juga mengoperasikan 2 helikopter patroli dengan 4 helikopter waterbombing. Semua armada tersebut standby untuk melakukan pemantauan dan penanganan cepat terhadap titik api. Selain itu, BPBD juga mendirikan 4 posko karhutla di titik-titik rawan. 3 posko berada di Kabupaten Ogan Ilir dan 1 di Kabupaten Banyuasin yang berfungsi sebagai pusat koordinasi patroli, pemadaman, dan edukasi kepada warga sekitar. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena berpotensi menimbulkan kebakaran yang luas. Pendengar, ratusan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel di berbagai wilayah menyebabkan ribuan hektar lahan hangus terbakar. Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman, mengungkapkan bahwa wilayah Sumatera Selatan memiliki potensi bencana yang berbeda tergantung musim. Saat musim penghujan, wilayah ini rawan mengalami banjir, longsor, dan genangan air. Sementara di musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Sebagai langkah mitigasi, BPBD Sumsel rutin melakukan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi dan telah menetapkan sejumlah posko di beberapa kabupaten serta kecamatan atau desa yang dianggap rawan bencana. Posko ini tidak hanya difokuskan pada penanganan banjir, tetapi juga untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang sering terjadi saat musim kemarau. Kita juga selalu mitigasi awal, jadi sebelum terjadi bencana, kita sudah menetapkan posko-posko yang ada di beberapa kabupaten, terutama di kecamatan desa yang rawan. Oke, itu ada informasi bersama-sama pemerintah perangkat daerah, yaitu dari desa, kecamatan langsung melaporkan ke BPBD kabupaten. Sudirman juga menambahkan, pendengar, seperti apa komentar masyarakat? Saya dari Penasaran Balayuda. Menurut tanggapan saya,
Sepanjang tahun 2025, Sumatera Selatan mengalami 675 kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla. Angka ini dapat menunjukkan masih tingginya risiko kebakaran yang perlu diwaspadai oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Penanganan karhutla ini memerlukan sinergi antara aparat, masyarakat, dan upaya pencegahan yang lebih insentif agar kasus ini dapat ditekan di masa mendatang. Saya Azza dari Lorong Rawajaya mengenai banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumsel itu menjadi perhatian yang serius dan perlu diedukasi lebih kuat lagi terhadap masyarakat. Karena dengan banyaknya kasus seperti ini artinya masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar. Terutama kebakaran hutan dan lahan ini dapat menyebabkan kesehatan yang memburuk dan juga lingkungan alam yang tidak baik, sehingga pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan hukum dan juga mengedukasi kepada masyarakat atau mungkin kepada pelaku-pelaku pengusaha agar dapat menjaga lingkungan alam dengan baik. Saya Yoga, saya dari Skojo. Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 675 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla masih terjadi karena ada tantangan serius bagi daerah tersebut, terutama mengingat dampak yang ditimbulkannya terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian. Kebakaran yang kerap terjadi disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia, serta pembukaan lahan dengan cara membakar serta kondisi cuaca ekstrem akibat kemarau yang panjang. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memperkuat sistem mitigasi dan pengawasan, baik melalui patroli terpadu maupun pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya karhutla menjadi hal yang krusial agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun. Penanganan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, swasta, serta masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang bebas dari ancaman karhutla di masa yang akan datang. Pendengar, untuk mengulas lebih jauh berkaitan dengan karhutla, kita simak wawancara bersama Kabid Kesiapsiagaan BPBD Sumsel, Ansori. Pak Ansori, menyikapi kabut asap yang terjadi kemarin pagi ini, kalau dari kacamata BPBD dan kesiapan kita seperti apa nih Pak? Iya, jadi untuk kabut asap sebagaimana yang terjadi ini sebenarnya klarifikasi. Artinya kalau memang ini terjadi akibat kebakaran hutan, beda dengan pengembunan nih. Kalau dalam istilah BMKG ini saya kurang paham juga, tapi ada uap air yang debu-debu yang terperangkap oleh uap air. Jadi tidak murni akibat kebakaran hutan dan lahan. Karena memang cuaca kita kan sudah mulai masuk musim penghujan dan kondisi dingin yang inilah yang jadi membuat partikel-partikel udara itu terperangkap oleh uap air. Jadi seperti terjadi kabut asap. Pak, kalau kondisi kesiapsiagaan kita seperti apa, Pak? Iya, jadi untuk Provinsi Sumatera Selatan BPBD khususnya dengan stakeholder terkait, tentu kita sudah menyiapkan langkah-langkah. Walaupun memang di saat ini kondisi di Sumatera Selatan dengan zona berbeda. Dan di wilayah ini termonitor hujan yang cukup deras. Sementara ini masih relatif kurang kondisi hujannya. Jadi memang ada beberapa spot ini yang terbakar. Dan tim darat maupun udara kita masih siaga untuk melakukan pemadaman kalau memang terjadi kebakaran. Pak, kalau untuk wilayah mana yang dominasi masih terpantau? Untuk kebakaran? Iya. Untuk kebakaran memang di wilayah Oki, Ogan Komering Ilir, Rembulan, Ogan Ilir ini masih terjadi spot-spot kebakaran.
Khusus untuk wilayah barat ini relatiflah sudah cukup basah Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi kita tinggal wilayah-wilayah timur yang memang masih terjadi spot-spot kebakaran. Baik, terima kasih Pak An. Sudah bergabung sama RRI. Assalamualaikum, sehat selalu, sukses selalu Pak An. Baik, terima kasih. Selamat malam. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pembangunan jalan tol Palembang-Betung ditargetkan rampung pada bulan Desember 2026 menyusul permasalahan pembebasan lahan yang telah diselesaikan. Setelah sempat terhenti akibat tumpang tindih kepemilikan lahan, kini proyek pembangunan jalan tol Palembang-Betung kembali dilanjutkan dan ditargetkan selesai pada bulan Desember mendatang. Lahan sepanjang 5 km atau seluas 19,6 hektar dari STA KM 54 hingga KM 59 yang disebut-sebut bermasalah telah diselesaikan. Asisten 2 Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, Basyarudin Ahmad mengungkapkan, proses pembebasan lahan kini telah rampung secara keseluruhan dan proyek pembangunan jalan tol pun dapat segera dilanjutkan. Basyarudin mengatakan jalan tol Palembang-Betung ditarget rampung pada akhir tahun ini agar dapat difungsikan pada masa puncak angkutan mudik Lebaran tahun depan. Sementara untuk tol Betung Bayung Lincir ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026 mendatang. Palembang-Betung kita harapkan Desember ini sudah bisa selesai segala permasalahannya ya. Di STA 5459 udah clear dan diharapkan sebelum Lebaran tol Palembang-Betung sudah bisa operasional. Sementara untuk Betung Bayung Lincir itu diharapkan akhir 2026 sudah operasional. Proyek pembangunan jalan tol Palembang-Betung yang masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN diharapkan dapat mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalan lintas timur Sumatera, Palembang-Betung. Rian Apridani melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, masyarakat pemilik sumur minyak rakyat di Kecamatan Keluang di Kabupaten Muba mengungkapkan rasa syukur karena tidak lagi merasa khawatir dan takut saat melakukan proses penambangan minyak. Masyarakat Musi Banyuasin termasuk di Kecamatan Keluang merasa bersyukur karena tidak perlu lagi khawatir dan takut dalam melakukan penambangan minyak dari sumur rakyat yang dikelola selama ini. Pasalnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Permen Energi Sumber Daya Mineral ISDM nomor 14 tahun 2025. Peraturan itu salah satunya memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan sumur masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki legalitas. Bahkan Menteri ISDM Bahlil Lahadalia langsung datang ke Kecamatan Keluang, Kabupaten Muba untuk melihat langsung tambang sumur minyak milik rakyat beberapa waktu lalu. Anita, warga desa Mekarsari, Kecamatan Keluang, Kabupaten Muba, selama belasan tahun selalu khawatir dalam melakukan penambangan sumur minyak yang berada di tanah miliknya sendiri. Menurut Anita, legalitas sangat diperlukan agar tidak terjerat hukum, sehingga dengan adanya permen itu, tidak hanya kepastian hukum, namun juga masyarakat dapat meminimalisir kecelakaan kerja atau dampak kebakaran di lokasi penambangan dalam pengelolaan sumur. Alhamdulillah, senang tak bisa diungkapkan. Terima kasih pada Pak Toha, Pak Pertamina, Pak Bahlil, Pak Dapi. Dah lama ngobrol sama Pak Dapi supaya SP6 dan kami molot-molot ini dak was-was. Sekarang alhamdulillah kami bisa aman. Ini kalau molot tuh lemak. Sama halnya dengan Joko, warga desa Mekarsari, Kecamatan Keluang, mengungkapkan rasa terima kasih atas adanya permen ISDM tersebut. Menurutnya, warga Keluang akan mendukung kebijakan pemerintah dalam memenuhi energi untuk ketahanan nasional. Makanya kami kerja mungkin dengan tidak rasa takut, rasa was-was, dan merasa terlindungi. Kami juga segenap masyarakat penambang siap membantu, memajukan, mendukung program Muba, Pak. Program negara Republik Indonesia mensejahterakan masyarakat, Pak. Itu saja, Pak, saya sampaikan dengan Bapak. Terima kasih banyak.
Dari data yang ada, lebih dari 22.000 titik sumur minyak masyarakat ada di Kabupaten Musi Banyuasin yang tersebar di 11 dari 15 kecamatan yang ada di kabupaten itu. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRT tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Kami sampaikan berita olahraga pendengar. Bupati Banyuasin menekankan pentingnya menjaga nama baik daerah kepada seluruh atlet yang akan berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-15 dan Pekan Paralimpik Provinsi ke-5 Sumatera Selatan tahun 2025. Bupati Banyuasin Askolani memberikan pesan tegas kepada para atlet Banyuasin agar menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga nama baik daerah selama mengikuti pertandingan di Kabupaten Musi Banyuasin. Menurutnya, setiap atlet bukan hanya bertanding membawa nama pribadi, tetapi juga menjadi duta kehormatan Banyuasin di tingkat provinsi. Bupati Askolani juga menegaskan bahwa mental juara harus tertanam kuat dalam diri setiap atlet. Ia berharap para peserta mampu bertanding dengan penuh keyakinan dan meraih hasil terbaik di ajang olahraga 2 tahunan ini. Tahun ini, Kabupaten Banyuasin mengirimkan 654 atlet dan ofisial Porprov serta 30 atlet dan pendamping Peparprov untuk berlaga di Kabupaten Musi Banyuasin. Kita memberangkatkan 411 atlet yang akan bertarung di Kabupaten Musi Banyuasin dalam Porprov ke-15. Kondisi atlet kita pada saat ini yang disiapkan oleh Ibu Ketua KONI beserta rombongan ini merupakan atlet-atlet terbaik kita saat ini di semua cabur masing-masing. Kami yakini dan kami prediksi akan memenangkan setiap cabur di dalam pertandingan itu. Pemerintah daerah terus memberikan dukungan penuh kepada seluruh atlet, termasuk mereka yang berasal dari kalangan disabilitas. Dengan semangat Banyuasin juara, Bupati Askolani optimis kontingen Banyuasin mampu mengukir prestasi dan mengharumkan nama daerah di kancah Sumatera Selatan. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kami akhiri warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya ratusan kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan di berbagai wilayah menyebabkan ribuan hektar lahan hangus terbakar. Pembangunan jalan tol Palembang Betung ditargetkan rampung pada bulan Desember 2026, menyusul permasalahan pembebasan lahan yang telah diselesaikan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.